Shalom Papa Mama, apa kabar? Pasti dahsyat dan luar biasa. Kita anak-anak Tuhan tetap dahsyat dan luar biasa, walaupun kita semua di tengah-tengah masa pandemi. Nah, Papa Mama sekalian, saat ini kami dari tim Rock Kids akan kembali mengadakan ibadah online Rock Kids GBI Villa Citra. Dengan itu, kami memohon kerja sama Papa Mama untuk dapat membimbing anak-anak supaya dapat mengikuti ibadah Rock Kids di rumah secara online dengan cara yang baik, dengan cara yang tertib, seperti ibadah-ibadah biasa di gereja. Ya, umpama tidak sambil makan, tidak sambil tiduran, ya. Kita seperti ibadah biasa di gereja. Nah, oleh sebab itu kami sangat berharap kerjasama dari Mama dan Papa sekalian. Selain itu, kami juga memohon kerjasama Mama dan Papa dalam memberikan kami saran dan masukan untuk kami tim Rock Kids dalam melaksanakan ibadah online ini. Silakan Mama Papa dapat menghubungi Instagram dan YouTube Rock Kids GBI Villa Citra yang tertera di dalam pengumuman di bawah ini. Dan kami juga berharap bimbingan Papa Mama pada anak-anaknya masing-masing di saat selesai pemberitaan cerita firman Tuhan akan disertai dengan beberapa pertanyaan untuk bisa kami melihat bagaimana antusiasme anak-anak dalam ibadah online. Dan kami berharap kerjasamanya untuk memberikan jawaban lewat online kepada alamat yang sudah ditentukan. Atas kerjasama Mama Papa sekalian, kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Nah adik-adik, ada beberapa hal yang perlu diingat sebelum memulai ibadah. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, duduk yang rapi dan jangan rebahan, apalagi sambil makan atau main. Yang ketiga, bawa Alkitab atau catatan dan alat tulis yang lain. Dan yang keempat, ikuti ibadah sampai selesai, sampai doa berkat. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Adik-adik, kakak sih seneng banget kalau adik-adik sehat dan tetap semangat ya. Ya nggak Kak Christine? Iya. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita lagi. Adik-adik duduk yang manis. Adik-adik sudah siap untuk ibadah kita hari ini? Kita langsung saja beribadah hari ini ya. Yuk kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami. Kami siap memuji-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu, dan kami juga siap mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik mari sama-sama kita angkat pujian bahwa Tuhan Allah yang memelihara setiap kita. Amin. Yes. Allah yang memeliharaku, Dia berada di samping kananku hingga
Allah di tengah kita. Dia besar, dia sangat besar dan amat besar. Kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tina. Kakak percaya adik-adik semua yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Adik-adik, semuanya sudah siap hari ini untuk belajar firman Tuhan? Yuk, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Jika sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami dan kami menyiapkan hati kami untuk kami Engkau taburi dengan benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Yuk kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini kakak beri judul Minyak dari Sorga. Yang firman Tuhannya diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Udah siap semuanya? Yuk kita semua belajar firman Tuhan. Suatu kali ada seorang ibu. Dia kelihatan sedih sekali. Dia sangat berduka. Dan saat itu ibu ini sedang menangis. Dia sedang menangis. Adik-adik tahu apa yang terjadi dengan ibu ini? Iya, ibu ini ternyata baru saja suaminya yang seorang nabi baru saja meninggal. Jadi ibu ini sangat sedih. Dia sangat berduka karena ditinggal oleh suaminya. Nah, selain itu, suaminya juga meninggalkan banyak sekali hutang yang harus dibayar oleh ibu ini. Akhirnya ibu ini menangis. Dia berpikir gimana caranya membayar hutang suaminya ini. Saat dia sedang sedih, tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Kami mau menagih hutang suamimu. Ini sudah terlalu lama. Hai! Buka pintunya! Kami mau menagih hutang suamimu. Cepat bayar! Sekarang! Suamiku sudah meninggal. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau lakukan? Apa? Berapa umurmu? Jangan. 13. Kau bisa bekerja di ladangku. Kalian berdua. 3 hari. Kau harus bayar semuanya. Atau ku bawa kedua anakmu. Aku pasti akan kembali. Dan ibu ini pergi keluar. Dia berlari, dia mencari Nabi Elisa. Dia mau bertanya kepada Nabi Elisa, bagaimana ini cara membayar hutang suaminya. Akhirnya ibu ini bertemu dengan Nabi Elisa. Hai, apa kabar? Hambamu, suamiku, sudah meninggal. Aku tahu. Kau tahu dia takut akan Tuhan. Dan dia dikenal di kalangan para nabi. Sekarang, penagih hutangnya. Mereka datang dan ingin mengambil anakku untuk menjadi budaknya. Apa yang kau punya? Apa? Apa yang kau punya di rumahmu? Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau punya? Tidak ada. Kecuali sedikit minyak. Bawa kemari.
Pergi ke tetanggamu, minta semua bejana kosong mereka. Minta sebanyak yang bisa kalian bawa, dan bawa ke sini. Tuanglah minyak ke dalam bejana itu. Ketika sudah penuh, letakkan ke samping. Bawalah semua yang bisa kau bawa. Dan ibu ini, dia mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Elisa. Kemudian dia menuang minyak yang ada dalam buli-buli kecil itu ke dalam setiap bejana-bejana kosong. Ibu perlu bejana lainnya. Ayo cepat. Ibu butuh bejana yang lainnya. Dan pada saat bejana yang terakhir sudah terisi penuh, akhirnya berhentilah minyak itu mengalir. Nah, sesudah semuanya penuh, akhirnya ibu ini lari, dia menemui kembali Nabi Elisa, dan dia memberitahu kepada Nabi Elisa apa yang sudah terjadi. Dan Nabi Elisa memerintahkan kepada ibu ini, jualah seluruh minyak itu dan bayarlah seluruh hutang dari suamimu, dan kamu hiduplah dari sisanya. Akhirnya ibu ini menjual seluruh minyak itu, dan dia menemui penagih-penagih hutang itu untuk membayar hutang suaminya. Nah, sekarang ibu ini udah terbebas dari hutang dan dia bisa hidup dari sisanya itu. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang apa? Nah, jika kita taat, kita melakukan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh ibu ini, taat dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, pasti mujizat terjadi. Seperti juga yang dialami oleh ibu ini tadi. Dia menuang minyak yang ada di buli-buli kecil itu sampai bejana-bejana itu penuh. Itulah mujizatnya. Padahal minyaknya hanya sedikit, tapi bisa ngisi bejana-bejana yang gede-gede, dan sampai bejana yang terakhir pun terisi. Itu minyak tetap mengalir, dan saat bejananya habis, minyak itu juga berhenti mengalir. Nah, adik-adik, kita harus apa? Kita harus belajar dengar-dengaran firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya, kita taati, kita lakukan dengan penuh sukacita, sehingga adik-adik bisa menerima berkat-Nya. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sekarang kita waktunya kuis. Kakak akan memberikan beberapa pertanyaan yang wajib adik-adik jawab. Kami mohon untuk kerjasamanya buat papa dan mama untuk membantu dalam menjawab setiap pertanyaan. Nah, selain itu, nanti jawaban-jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah yang pastinya menarik buat adik-adik. Oke, adik-adik harus semangat ya untuk mengerjakannya, dan jangan lupa langsung dikirim. Oke, yuk sekarang siapkan. Kakak akan memberikan beberapa pertanyaan. Ini hanya 5 saja kok, berkaitan dengan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Oke? Pertanyaan yang pertama, nomor 1. Apakah masalah yang dihadapi oleh janda yang menemui Nabi Elisa? Yang kedua, apa yang dimiliki janda ini
waktu Nabi Elisa bertanya, "Apa yang kamu punya di rumah?" Dan yang nomor 3, apa yang diperintahkan Nabi Elisa kepada janda ini? Dan yang keempat, apakah janda ini menuruti perintah Nabi Elisa? Dan yang terakhir, nomor 5, mujizat apakah yang terjadi setelah janda itu mengumpulkan bejana-bejana dari tetangganya? Oke, semuanya pasti adik-adik tahu karena tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, papa mama, nanti jawabannya bisa dikirim melalui link yang ada di deskripsi. Oke, kakak tunggu ya. Kita mau tutup dengan berdoa. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Tuhan sudah mengajarkan kami untuk kami dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami mau taat, kami mau melakukan setiap apa yang sudah Tuhan perintahkan melalui firman-Nya untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kami yang ada di rumah. Engkau memberkati setiap guru-guru sekolah minggu, setiap orang tua kami. Engkau memberkati setiap kami juga, Engkau memberkati dengan kesehatan dan dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, sekarang angkat kedua tanganmu, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.